Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk semua belum ya? Sepertinya belum, Pak. Belum ya sepertinya. Tapi karena sudah jam hampir setengah dua, jadi kita mulai saja. Oh ya, sebelumnya saya mengingatkan untuk semuanya sebelumnya mengisi absen dulu ya. Sudah belum? Ya, silahkan mengisi absen. Sambil saya share screen materi dulu. Kita mulai kuliah pada siang hari ini. Sebelum saya mulai kuliah, saya ingin memberikan tugas. Tugas ini sifatnya individu. Nanti tugas dikumpulkan di Google Classroom. Waktu pengumpulan sekitar 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Tugasnya ya dari setengah semester yang kemarin, saya sudah memberikan materi berupa mekanika. Dan yang setelah UTS ini, saya akan masih memberikan materi yang beberapa di antaranya adalah mekanika. Seperti yang hari ini, usaha dan energi itu masih mekanika. Dan kemudian nanti fluida itu juga mekanika, gelombang itu boleh dikata juga bagian dari mekanika. Nah, sampai bab mekanika ini, tolong Anda pelajari dengan baik, dan tugasnya adalah buatlah tulisan maksimal 2 halaman folio saja ya. Tulisan boleh diketik. Isi tulisan itu tentang penggunaan mekanika di bidang ilmu Anda. Anda kan bidangnya ini dari prodi teknik industri. Jadi Anda teknik industri. Jadi coba Anda uraikan bagaimana penggunaan atau aplikasi dari mekanika itu untuk bidang teknik industri. Boleh Anda mencontohkan mekanika itu dipakai dalam ini. Jadi ini suatu makalah atau tulisan tentang aplikasi mekanika di bidang teknik industri. Tidak usah banyak-banyak, ya maksimal 2 atau 3, maksimal 3 halaman folio saja. 3 halaman folio. Ukuran huruf pakai standar Times New Roman, ukurannya 12, spasi boleh 1. Maksimal 3 saja, 3 halaman. Ini tugas individu. Apakah paham untuk tugasnya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Izin berarti bertanya, Pak. kita memahami ya tugasnya ya. Izin bertanya, Pak. Ya, bagaimana? Jadi ini boleh tulis, boleh ketik atau wajib ketik, Pak? Ketik saja. Ya. Anda mestinya punya akses komputer semua ya. Kalau yang ini ketik saja. Anda boleh ngambil dari internet atau dari buku, itu boleh. Tapi tolong kalau ngambil dari buku atau internet, di bagian akhir nanti diberi daftar pustakanya. Kalau pustaka itu berupa buku ya ambil sebutkan saja. Jadi yang halaman 1, 2 itu nanti ada
uraian tentang aplikasi mekanika di bidang teknik industri, dan kemudian sampai dengan halaman 3 ya, dan kemudian di bagian akhir di daftar pustaka. Nanti kalau mau tambah satu atau halamannya mungkin kalau 3, kalau pengen ada yang lebih ya, sampai 5 saja lah, boleh. Sampai 5 halaman, boleh. Maksimal 5 halaman saja. Nanti di halaman depan dituliskan judulnya ya. Judul serta nama Anda, gitu. Judul dan nama. Kalau termasuk halaman berarti bisa termasuk judul itu berarti bisa 6 halaman. Judul hanya judul gitu saja. Nanti dikirim dalam bentuk PDF saja. Save as PDF terus dikirim ke Google Classroom. Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Pengumpulan 2 minggu dari sekarang. Sekarang kita ke materi kuliah. Di materi yang sebelum UTS kemarin, saya sudah membahas atau mengajak Anda untuk mempelajari masalah mekanika. Di mana secara umum kemarin kita sudah membahas ada kinematika dan ada dinamika. Ketika kita membahas materi-materi tersebut, pembahasan kita ambil dari sudut pandang ada gaya, ada percepatan, ada kecepatan, gitu ya. Di mana dengan sudut pandang tersebut berarti kita mengambil mekanika itu dari sisi ada besaran, yang besaran utamanya itu berupa besaran vektor. Gaya, percepatan itu kan besaran-besaran utama yang pokok ya, di mana kemudian gaya, percepatan, kecepatan. Dari gaya dan percepatan kita bisa memasukkan atau menggunakan hukum Newton, khususnya hukum Newton 2, dan kemudian dari percepatan bisa menurunkan ke kinematika, ada kecepatan, ada jarak, dan seterusnya. Nah, di mulai bab ini, kita hendak mempelajari mekanika, tapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Yaitu kita memandang dari sudut besaran yang lain, di mana besarannya ini kita mengenal nantinya ada besaran usaha, atau disimbolkan dengan W, dan ada besaran energi. Energi ini nanti secara umum dibagi menjadi 2, ada energi kinetik dan ada energi potensial. Usaha dan energi ini adalah besaran fisika yang secara umum merupakan besaran skalar. Besaran skalar artinya dia besaran yang hanya mempunyai nilai saja, sedangkan arahnya tidak. Karena usaha dan energi ini hanya merupakan besaran skalar, sehingga secara umum untuk beberapa kasus, penyelesaian masalah-masalah mekanika itu kadang lebih mudah. Walaupun beberapa kasus mungkin ada kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan masalah usaha dan energi ini, dari sudut pandang usaha dan energi ini, yang tetap harus kita menyelesaikan dari sudut pandang gaya dan percepatan. Tetapi kalau dengan usaha dan energi yang merupakan besaran skalar ini, masalah tersebut bisa diselesaikan, maka tidak ada salahnya atau lebih baik kalau kita juga menyelesaikan kasus-kasus mekanika tersebut dengan sudut pandang usaha dan energi. Karena usaha dan energi adalah besaran skalar, tidak mempunyai arah. Kalau tidak mempunyai arah, tentunya pembahasannya, operasi-operasi matematikanya lebih mudah. Kemudian di samping itu,
dari sudut pandang usaha dan energi ini, penyelesaian mekanika atau penyelesaian fisika itu secara umum juga nanti akan membawa kepada suatu konsep yang disebut sebagai kekekalan. Jadi kekekalan suatu besaran. Nanti Anda akan diajak untuk mempelajari hukum kekekalan energi mekanik. Nah, untuk kita tahu lebih lanjut, lebih dalam mengenai usaha dan energi ini, langsung saja kita mulai. Ya. Untuk mempelajari masalah usaha dan energi ini, bab usaha dan energi ini, kita mulai dengan mempelajari pengertian dari usaha. Pengertian usaha ini dihubungkan dengan jadi usaha itu dihubungkan dengan gaya ya. Pengertian atau definisi usaha itu dihubungkan dengan gaya. Nah, untuk memudahkan pembahasan, pengertian usaha di sini pada awal pembahasan itu dihubungkan dengan gaya yang sifatnya konstan. Gaya konstan artinya nilainya untuk setiap saat itu tetap. Kalau di awal nilainya misalkan sama dengan 1 Newton, maka di tengah dia nilainya tetap 1 Newton, dan di akhir tetap juga 1 Newton. Jadi gayanya tidak berubah-ubah, selalu konstan, selalu katakanlah 1 Newton. Nah, gaya yang konstan ini akan memunculkan definisi usaha, yang cara mendefinisikan usaha oleh gaya konstan itu bisa dilihat di tampilan share screen saya. Jika kita misalkan mempunyai suatu kotak, kotak ini terletak di lantai, gitu. Kotak ini dikenai gaya, yang arah gayanya itu seperti pada gambar, yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Katakanlah itu sudut theta. Dengan demikian, kalau gaya ini membentuk sudut theta terhadap gaya horizontal, maka dari pembahasan trigonometri seperti yang sudah kita pelajari di mekanika yang sebelumnya, maka gaya ini bisa diuraikan menjadi gaya yang horizontal dan gaya yang vertikal. Kalau gaya yang horizontal nilainya adalah F cos theta, dan gaya yang vertikal yang arahnya ke atas itu berarti nanti adalah F sin theta. Ya, F sin theta kita tidak tulis. Nah, F cos theta ini yang menyebabkan kotak ini bisa berpindah pada arah horizontal, pada arah mendatar. Nah, misalkan kotak ini ketika dikenai gaya F ini bisa berpindah sejauh S, begitu. Jadi, kotak diberi gaya F berpindah sejauh S. Maka kita bisa mendefinisikan usaha untuk peristiwa tersebut seperti yang di kotak warna hijau ini. Usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. S ini pergeseran ya. Yang kemudian ya, dari definisi yang berupa kata-kata ini bisa didefinisikan perumusan untuk usaha dalam bentuk rumus seperti persamaan 5.1. Jadi usaha atau W itu sama dengan F cos theta kalikan S. Usaha itu sama dengan F cos theta.
Nah, F cos theta ini adalah gaya yang komponen gaya ya, komponen gaya yang arahnya horizontal. Yang dimana komponen gaya yang arahnya horizontal ini yang menyebabkan terjadinya perpindahan sejauh S. Maka itu menjadi F cos theta kalikan S. Nah, jadi persamaan 51 ini adalah definisi secara rumus dari W atau dari usaha. Nah, secara matematis kita mengenal adanya perkalian dot. Perkalian dot itu kalau ada A dot B, maka secara matematis dirumuskan sama dengan A kalikan B kalikan cos sudut yang mengapit antara A dan B. Kalau ini F dot S itu berarti F kalikan S kalikan cos sudut yang mengapit antara F dan S. Sehingga kita juga bisa mendefinisikan rumus dari gaya atau persamaan dari usaha atau rumus dari usaha seperti persamaan 5.2. Jadi W sama dengan F dot S. Nah, begitu adalah definisi dari usaha. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Muflih Aufa Bekti paham? Sudah pernah mendengar istilah perkalian dot F dot S? Sudah pernah tahu? Muflih Aufa Bekti. Baru, Pak. Baru tahu? Kalau Iya. matematika dasar pernah tahu ada pengertian ini? Pengertian F dot ini? Oh, belum pernah tahu. Kalau saya belum, Pak. Tapi teman-teman kayaknya udah. Kalau yang lain, Hanindita sudah pernah tahu apa itu pengertian perkalian dot? Hanindita Nubawa tahu? Perkalian dot, seingat saya di SMA sepertinya diajarkan Pak ke saya itu. Jadi perkaliannya itu ya dikalikan biasa gitu Pak kalau dot itu. Ya. Dikalikan biasa terus kalikan cos theta. Ya. Iya. Ya. Kalau Anda mendapatkan mata kuliah matematika dasar juga, ada? Gimana Pak? Bagaimana Pak? Mendapatkan mata kuliah matematika dasar juga ya? Iya, itu kalkulus 1 Pak di Oh. kuliah ini. Yang sampai dengan ini masalah vektor itu sudah ada belum? Belum. Kalau di kuliah ini sepertinya belum Pak itu. Oh ya. Ya berarti ini dipahami saja bahwa ada perkalian namanya perkalian dot. Perkalian dot itu perkalian antara dua buah besaran vektor. Jadi F itu vektor, S itu vektor. Kalau F dot S berarti kan perkalian antara F dengan S setara dot ya, setara perkalian dot. Itu hasilnya adalah besaran skalar. Nah, besaran skalar dalam hal ini adalah W usaha. Di samping perkalian dot itu ada juga perkalian cross. Perkalian cross itu misalkan A cross B sama dengan C gitu ya. Itu nanti nilainya A cross B itu sama dengan A kalikan B kalikan sin theta. Ketika dulu membahas gerak dua dimensi, awal-awal kelihatannya saya sudah memberikan pengertian tentang perkalian cross ya. Terkait vektor. Kalaulah belum, mungkin bisa Anda cek di buku fisika dasar, buku pegangan fisika dasar yang saya berikan. Anda bisa cari di lampiran atau di bagian itu, atau secara mudah Anda bisa cari di internet pakai
Google itu ketik saja perkalian dot atau perkalian cross itu, maka Anda akan ditampilkan tentang pengertian atau definisi dari perkalian dot atau perkalian cross. Nah, di sini adalah aplikasi dari perkalian dot atau perkalian cross, yaitu W sama dengan F dot S. Ya, ini diingat-ingat saja dulu. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang ini contoh soal ya sebenarnya. Kalau tadi kita mempunyai masalah seperti tadi, ada kotak begitu. Kotak ini berdiri atau terletak di atas lantai, seperti pembahasan kita sebelumnya. Pada kotak ini, kalau kotak ini dikenai gaya F yang arahnya membentuk sudut theta, maka akan ada komponen-komponen gaya yang bekerja pada kotak ini. Komponen tersebut, pertama F itu sendiri, kemudian F itu terbagi menjadi ada komponen yang mendatar atau F cos theta, kemudian ada komponen yang vertikal atau F sin theta. Kemudian kotak ini karena dia berada di atas lantai, maka dia terkena gaya normal. Itu sifatnya N. Nilainya gaya normal itu disebut N. Arahnya ke atas. Kemudian kotak ini juga akan mendapatkan gaya berat. Kalau gaya berat berasal dari pusat berat kotak. Jadi ya secara umum ini di tengah-tengah. Nah, gaya berat itu W sama dengan M kalikan G. Dan kemudian kalau kotak ini berada di lantai yang kasar, dan gaya gesekan antara kotak dengan lantai tidak diabaikan, artinya ada gaya gesekan. Maka ketika kotak ini dikenai gaya F dan kotak ini bisa bergerak ke kanan, artinya gaya F cos theta-nya itu nanti lebih besar daripada gaya gesekannya, maka kotak bisa bergerak ke kanan dan kemudian akan menyebabkan adanya gaya gesekan. Yang gaya gesekan ini berarah ke kiri, disebut sebagai F kecil. Sehingga Anda perhatikan pada kotak ini ada beberapa gaya. Ada F besar itu dibagi menjadi ada F cos theta, ada F sin theta, ada N gaya normal, ada MG gaya berat, dan ada F kecil atau gaya gesekan. Nah, sekarang kita hendak memeriksa berapa besar usaha yang dilakukan oleh setiap gaya-gaya tersebut. Yang pertama, usaha oleh gaya F. Gaya F yang ini tadi ya. Usaha oleh gaya F itu nilainya W sama dengan F kalikan S kalikan cos theta. Ini sesuai dengan definisi atau pengertian dari usaha tadi. Atau ini juga bisa disebut sebagai W sama dengan F dot S tadi ya. Nah, saya rasa ini tadi sudah mengacu ke pengertian, jadi sudah jelas. Dan kemudian yang kedua, kotak ini kan juga terkena gaya gesek. Gaya gesek ini ke belakang, arahnya ke belakang, sehingga usaha oleh gaya gesek ini nilainya sama dengan min F kalikan S. Ingat, ini ada minnya, Asal usul minnya ini karena secara umum ingat pengertian WF itu juga sama seperti atas tadi. Pengertiannya itu sebenarnya WF kecil ya, itu sama dengan F dot S.
Nah, F dot S itu berarti nanti sama dengan F kalikan S kalikan cos theta. Cos theta. Nah, S ini arahnya ke kanan, sedangkan F ini arahnya ke kiri, sehingga sudut antara F dan S itu adalah 180 derajat. Karena 180 derajat, maka itu secara lengkap WF-nya sama dengan F kalikan S kalikan cos 180 derajat. Cos 180 derajat sama dengan berapa? Tahu? -1, Pak. Ya. 1, Pak. Ya, sudah ada di sini, sehingga kan itu nilainya WF itu sama dengan min F kalikan S. Paham ini ya? Terus lanjut, yang bawahnya, usaha oleh gaya normal atau N, WN. WN ini sama dengan 0. Ada yang tahu mengapa WN sama dengan 0? Helda Yuana Arinta. Apa? Mengapa? Mengapa WN nilainya sama dengan 0? Jadi usaha oleh gaya normal. Mengapa sama dengan 0? Sudah tahu? Izin menjawab, Pak. Karena cos 90 itu 0 kan? Ya. Siapa tadi yang jawab? Mikael, Pak. Oh ya. Ya, betul. Jadi ini S-nya kan arahnya ke kanan, ya. Bagi yang belum tahu, S-nya arahnya ke kanan, sedangkan N-nya arahnya ke atas. Ini membentuk sudut 90 derajat. Dan itu berarti nanti akan menjadi N kalikan S kalikan cos 90 derajat. Sehingga cos 90 derajat nilainya kan sama dengan 0 ya. Sehingga W-nya itu sama dengan 0. Nah, yang untuk WMG itu juga sama dengan 0. Kalau Erwin tahu mengapa WMG sama dengan 0? Erwin Agil Nurrahmat. Karena sudutnya 270. Ya. Cos 270 derajat berapa? 0. Berapa? Ya. 0 ya. Ya. Oke. Yang dengan demikian, ya, gaya-gaya yang ini WN dan WMG, W berat itu sama dengan 0. Kemudian usaha total, maksudnya usaha dari semua gaya-gaya yang bekerja pada kotak ini, dengan demikian kalau dijumlahkan, ya, yang arahnya ini horizontal, baik itu ke atas maupun ke bawah, itu sebenarnya secara umum nanti harusnya sama dengan 0. Maaf, saya salah ya, saya salah menjelaskan. Tadi kalau gaya normal, itu WN sama dengan 0 itu bukan karena sudutnya ya, saya lupa. Saya mengikuti saja. Tapi yang lebih tepat, itu karena S-nya. Ya. Juga karena S-nya ya. Jadi S-nya itu kan ini arahnya ke kanan ya. Kalau yang ke vertikal itu kan jadi dia tidak ada perpindahan ke arah atas. Sehingga itu juga secara mudah itu juga sebab yang mudah untuk dipahami. Kan S-nya ini ke kanan, tapi kalau ke atas kan tidak ada, sehingga perpindahan yang sifatnya ke atas kan tidak ada. Sehingga itu kan S yang ke arah atas sama dengan 0 ya. Sehingga itu juga
menyebabkan harganya sama dengan 0. WN dan WMG itu sama dengan 0. Jadi ini hanya berpindah ke arah kanan atau ke kiri, yang arahnya hanya horizontal, yang vertikal itu tidak ada, sehingga yang vertikal sama dengan 0, sehingga usaha total itu hanya yang sifatnya adalah horizontal. Maka W itu di kasus ini sama dengan F kalikan S kalikan cos theta. Ini yang ini tadi, yang paling atas tadi, kemudian Fs itu yang nomor 2. Sehingga W total sekali lagi sama dengan persamaan 5,3. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Paham semua? Baik, lanjut kalau belum ada. Nah, kemudian kita melanjut ke usaha oleh gaya yang berubah-ubah. Kalau ini tadi usaha oleh gaya konstan, kalau sekarang usaha oleh gaya yang berubah-ubah. Kalau gaya yang berubah-ubah itu berarti permasalahan atau kasusnya sedikit lebih kompleks. Ya. Artinya kalau yang ini tadi, di titik awal, kemudian ketika bergeser sedikit, itu semua gayanya konstan, sehingga F-nya konstan, nah itu mudah. Nah kalau di sini ketika kotak ini berpindah sedikit, F-nya berubah nilainya, F-nya berpindah sedikit lagi, F-nya sudah berubah lagi nilainya, demikian seterusnya sampai dengan di S yang paling ujung. Itu nilai gayanya juga berbeda. Nah, kalau ada kasus yang seperti itu, maka kita bisa lihat contohnya seperti ini. Jadi, yang sumbu Y ini Fx, sedangkan yang sumbu X itu X juga. Ini adalah artinya pergeseran yang searah sumbu X atau arah mendatar. Nah, kita lihat pada XI, berarti pada posisi awal, gayanya sekian, ini agak rendah. Kemudian ketika pergeserannya bertambah, nilai gayanya berubah, kemudian bergeser lagi, nilai gayanya berubah seperti itu, sampai di XF, nilai gayanya juga berubah. Nah, kalau kita melihat kasus yang seperti ini, kita tidak bisa langsung melakukan perumusan W seperti rumus tadi. Jadi, W dirumuskan langsung sama dengan F kalikan S kalikan cos theta, tidak bisa seperti itu. Tetapi kita menggunakan dari pengertian ya, bahwa gaya itu secara umum adalah luas atau sama dengan delta A, atau sama dengan Fx kalikan delta I. Jadi kalau ini delta X, yang ke atas ini Fx, maka itu Fx kalikan delta I. Nah, Fx kali delta X itu berarti luas elemen yang berwarna hijau kecil ini, atau secara umum itu adalah delta B. Karena delta B sama dengan ini, maka kita bisa, jadi yang ada di bawah ini kan kumpulan dari elemen-elemen kecil ini, kumpulan dari elemen-elemen yang untuk kasus yang dicontohkan yang warnanya hijau. Tapi ini sebenarnya kumpulan dari yang lain-lain juga. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai usaha itu dengan cara menjumlahkan seperti itu. W itu sama dengan sigma Fx kalikan delta X. Itu artinya di bagian ini, yang hijau ini, Fx dikalikan delta X, kemudian ditambahkan dengan yang sebelahnya, Fx pada bagian ini nilainya berapa, kalikan delta X juga. Demikian juga dengan yang sebelah kanan dijumlahkan semua,
yang sebelah kiri juga dijumlahkan semua. Yang sebenarnya kalau hal yang seperti ini bisa diganti simbolnya dengan simbol integral seperti persamaan 5.4. Jadi untuk gaya yang berubah-ubah, yang kalau didiskretkan, kalau dalam bentuk diskret, kalau dalam bentuk yang seolah-olah itu terbagi menjadi kotak-kotak kecil, bentuknya yang seperti atas. Nah, kalau ini dianggap bagian kotak-kotak kecil ini sangat kecil sekali, delta X-nya mendekati 0, maka kita bisa membuat pendekatan seolah-olah menjadi smooth atau mulus seperti yang gambar di bawah, sehingga usaha itu bisa dirumuskan seperti persamaan 5.4. W sama dengan integral dari XI sampai dengan XF untuk Fx kalikan delta X. Lanjut. Ya. Sekarang kita ke pengertian usaha dan energi kinetik. Ini kita membahas usaha untuk massa tetap. Usaha seperti tadi dirumuskan sama dengan Fx kalikan S. Fx ini berarti kan komponen gaya yang searah dengan arah perpindahan. Ingat, ya, Fx itu searah dengan S. Fx kalikan S. Fx itu kan sama dengan M kalikan AX. Ini kalau massanya tetap. Ini kita berbicara massa tetap karena di dalam fisika itu ada teori relativitas khusus dari Einstein yang mengatakan bahwa kalau benda itu bergerak dengan kecepatan yang sangat besar sehingga mendekati kecepatan cahaya, maka benda tersebut massanya bisa berubah. Jadi massa itu sebenarnya fungsi dari kecepatan. Tapi massa dari sebagai fungsi kecepatan itu, ketika massa itu diukur oleh orang yang berada di koordinat yang lain. Jadi dari sudut pandang orang yang katakanlah yang satu itu berada di atas mobil, yang satu diam di tanah, nah, seperti itu. Hal seperti ini agak rumit pembahasannya, nanti akan kita pelajari, atau kalau di tempat Anda mungkin tidak ada ya, itu akan dipelajari di mekanika relativistik. Yang untuk saat ini diketahui saja atau anggap saja massanya tetap. Kalau massanya tetap, maka Fx sama dengan M kalikan AX. AX, ya, AX di sini, itu kemudian S juga di sini. Kita tuh sudah tahu dari kinematika, untuk percepatan tetap ini mempunyai rumus S sama dengan setengah kalikan PI plus VF kalikan T. Sedangkan AX itu sama dengan VF min PI dibagi T. Nah, ini Anda cek lagi rumus-rumus kinematika. Ingat, VI itu kecepatan awal, VF itu kecepatan final atau kecepatan akhir. T itu waktu, S itu perpindahan. Dan AX atau percepatan yang searah sumbu X itu berarti didefinisikan seperti ini. VF min VI dibagi T. Dari perumusan untuk kinematika yang seperti ini, maka kita bisa substitusikan ke rumus W sama dengan Fx kalikan S. Ya. Fx ingat sama dengan M kalikan AX, maka ini menjadi M kalikan AX. AX-nya ambil yang ini, jadi seperti ini. Kemudian ini ada S. S-nya ambil yang atas, masukkan sini jadi seperti ini. Ini nanti
bisa diselesaikan ya, sedemikian rupa sehingga kita akan mendapatkan persamaan 5.5. Coba ini nanti Anda selesaikan sendiri di rumah ya, pakai oret-oretan sendiri, apa betul hasilnya seperti 5.5. Ini PR tapi tidak dikumpulkan, tapi ya siapa tahu saya keluarkan di soal UTS. Maaf, kalau UTS sudah ya berarti UAS. Jadi dari pengertian usaha seperti ini, kita mendapatkan rumus persamaan 5.5. W sama dengan setengah VF kuadrat min setengah MVI kuadrat. Suku yang sebelah kanan itu ada setengah MV kuadrat. V-nya itu bisa VF atau VI. Nah, setengah MV kuadrat ini kemudian orang mendefinisikan sebagai energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang terkait dengan gerak benda. Jadi kalau ada benda bergerak, maka dia dianggap mempunyai energi yang disebabkan karena gerak dari benda itu. Maka rumusnya K ini sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi kita mendefinisikan di 5.6 ada K itu energi kinetik sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, kalau 5.6 ini kita substitusikan ke 5.5, maka kita temukan ada teorema usaha energi seperti persamaan 5.7. W itu sama dengan KF, final, jadi energi kinetik final, atau energi kinetik akhir, min KI, atau energi kinetik initial, atau energi kinetik awal. KF min KI ini juga bisa didefinisikan menjadi delta K. Jadi W sama dengan KF min KI atau sama dengan delta K. Secara kata-kata diucapkan usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Silahkan dipahami, kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Fatin Fahira, paham? Paham, Bapak. Ya, jadi pengertian B sama dengan delta K paham ya? Kira-kira Ya, kalau disuruh menjabarkan perumusan ini bisa yang dari ini yang saya tunjuk ini kok bisa menjadi W sama dengan setengah MVF kuadrat min setengah MVI kuadrat. Kira-kira bisa secara matematis? Fatin Fahira bisa kira-kira? Bisa, Pak. Insya Allah bisa. Kuncinya ingat, ini ada A min B, ini ada A plus B. A min B kalikan A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ingat rumus matematika itu. Baik, langsung kita lanjutkan. Bagaimana jika gaya berubah terhadap posisi? Gaya berubah terhadap posisi. Seperti tadi, kalau sebelumnya gayanya konstan, sekarang gayanya berubah. Maka seperti tadi, W itu pakai integral, ya. Kemudian karena ini sigma fx ya, ini pakai integral gini ya, seperti tadi rumus tadi. Kemudian ini sigma fx itu juga bisa ditulis MA.
Kemudian A itu kan sama dengan dV per dt. A sama dengan dV per dt. Kemudian ini sama dengan kita bisa membuat semacam aturan rantai. dV per dt itu bisa ditulis menjadi dV per dx kalikan dx per dt. Jadi ini disisipkan besaran dx. Di mana ini bisa disisipkan karena secara umum ini di atas ada dx, di bawah ada dx, sehingga sebenarnya ini bisa saling coret-coret. Hasilnya mestinya nanti juga harusnya sama dengan dV per dt. Ini hanya ditambahi saja. Nah, ditambahi seperti ini ada maksudnya supaya kemudian ini dV per dx itu orang mendefinisikan ya dV per dx, tapi dx per dt itu kan sama dengan V. Sehingga dari sini kita bisa tulis A sama dengan V kalikan dV per dx. Karena A sama dengan V dV per dx, maka kita bisa substitusikan ke sini lagi sehingga diperoleh baris yang kedua ini. Jadi ini M ya A-nya diganti V dV per dx jadi seperti ini. Kemudian ini ada dx, ini ada dx, maka ini bisa coret-coret sehingga menjadi integral MV dV. Integral MV dV, maka ini kita bisa integralkan ya. V itu kalau diintegralkan kan hasilnya setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat. Ini dari XI ke XF. Di XI kecepatannya VI, di XF kecepatannya VF. Maka nilainya V itu bisa diganti menjadi V sama dengan setengah MVF kuadrat min setengah MVI kuadrat. Nah, hasil ini berarti sama dengan hasil yang tadi. Jadi ini 58 ya. Dari 54 ya, dari 54 selanjutnya ya. Dari 54 ini tadi yang seperti ini tadi kita bisa tuliskan secara umum menjadi seperti ini. F.ds. Ini kan Fx dx. Ingat ya bahwa pengertian usaha itu kan sebenarnya secara umum bentuknya seperti ini, F.ds, F.ds. Nah, F.ds ini kan nanti akan berubah menjadi Fx dx. Mengapa begitu? Jadi kita lihat pengertian yang ini. W itu kan sama dengan ini tadi. Yang bentuk umum yang 5.2, F.ds. Nah, ini sama dengan F cos theta kalikan S. F cos theta kalikan S. F cos theta itu kan berarti yang, jadi F ini mempunyai dua komponen, yang satu searah S, satu searah S. Nah, kalau S ini dianggap di sumbu X, maka kan dianggap mungkin juga bisa ditulis jadi X gitu. Nah, F yang searah sumbu X ini bisa ditulis sebagai Fx. Sehingga F cos theta ini bisa ditulis sebagai Fx, maka ini akan menjadi W itu bisa ditulis juga menjadi sama dengan Fx kalikan X. Atau Fs kalikan S. Yang intinya pokoknya kalau nilai cos ini mau kita hilangkan, maka secara mudah komponen gaya yang arahnya sama dengan S. Diambil F yang komponen F yang searah dengan S. Itu yang dikalikan dengan S. Ya. Sehingga di sini kembali ke sini tadi, kalau kita menulis secara umum rumus usaha itu seperti ini, sebenarnya ini juga sama dengan seperti ini. Jadi asal
ini X, ini DX, jadi komponennya ini sama ya. Ini X, ini DX. Kalau nanti Y juga dengan DJ. Jadi ini kan ini sama, maka ini seperti 54 seperti ini, itu juga bisa ditulis menjadi bentuk yang umum seperti ini. Kemudian F itu secara vektor itu bisa ditulis sama dengan Fx kalikan I plus Fy kalikan C plus Fz kalikan K. Kalau F itu dianggap mempunyai 3 komponen. Karena ingat dalam 3 dimensi kan ada X, Y, Z, maka ini ada Fx, ada Fy, ada Fz. Kalau Fx kalikan I, kalau Fy kalikan C, kalau Fz kalikan K. Kemudian ds itu berarti juga bisa ditulis menjadi sama dengan dx kalikan I plus dj kalikan C plus dz kalikan K. Sehingga dari sini, nah, 2 ini dimasukkan ke persamaan 5.8, maka kita akan dapatkan yang f.ds itu kalau kita ambil bentuk yang umum untuk 3 dimensi itu bisa sama dengan seperti persamaan 59. W itu sama dengan integral ini dalam kurung fx dx plus fy dj plus fz dz. Nah, ini kalau W atau usaha itu bentuknya kompleks, bentuknya dalam 3 dimensi. Tapi nantinya di fisika dasar ini kita tidak akan membahas sampai sekompleks ini, tapi ini hanya sekedar untuk pengetahuan supaya Anda tahu. Dan ingat, kalau secara matematis kita sudah mempelajari, menguraikan seperti sampai dengan persamaan 5.9 ini, kemudian kita juga perlu memahami satuan dari W dari usaha. Dalam SI, satuan usaha itu adalah karena W itu sama dengan F kalikan S, satuan F itu Newton, satuan S itu meter, SI, maka ini satuannya adalah Newton meter. Newton meter ini bisa dituliskan juga dalam bentuk yang lain, namanya Joule. Ini untuk menghormati ilmuwan yang bernama Joule. Disingkat J besar. Jadi satuannya bisa N kalikan M atau Joule atau disingkat J. Kalau satuan yang lain CGS seperti ini, 1 Joule sama dengan 10 pangkat 7 R. Dimensinya ml kuadrat T pangkat N2. Mengapa seperti ini? Anda pelajari masalah dimensi dulu dan Anda cek apakah ini benar atau salah. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang tadi yang penjabaran dari turunan rantai itu, Pak. Ya. Kenapa bisa jadi V dikali dV per dx, Pak? Apa karena apa? Turunan jarak terhadap waktu jadi kecepatan gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Ya, jadi ini kan sebenarnya istilahnya DCCP dx ya. Dari pengertian A, kalau A kan sudah tahu ya, sama dengan dv per dt, tahu ya. Kemudian ini DCCP atasnya dikalikan dx, bawahnya dikalikan dx. Tapi kemudian bentuknya dirubah, maksudnya urutannya dirubah. Yang satu dx-nya ditaruh di akhir, yang satu dx-nya yang bawah ini ditaruh di awal. Tapi sebenarnya kan ini tetap sama ya dengan ini. Jadi ini dx, ini dx. Kalau dicoret-coret sebenarnya sama seperti ini, tapi ini disisipkan untuk kita itu mau mengakali sebenarnya. Mau mengakali karena kita pengen merubah supaya ini bentuknya menjadi ini. V kalikan dv per dx. Jadi dibuat dalam bentuk V dv per dx,
itu tujuannya sebab ini nanti mau kita masukkan ke sini. Ini kan bentuknya MA kalikan DX. MA kalikan DX. Nah, kita mau rubah DX ini jadi hilang. Kalau ini mau hilang, maka kan kita rubah menjadi seperti ini. Sebenarnya ini kita bisa juga secara umum bisa menyisipkan yang lain. Misalkan kita sisipkan DT itu juga boleh. DT yang atas dikalikan DT, yang bawah kalikan DT itu juga boleh. Tapi kalau yang atas kalikan DT, bawah kalikan DT itu nanti tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita inginkan itu supaya arahnya itu nanti menjadi seperti ini, sehingga kok ini arahnya itu supaya DX-nya hilang, terus ini berubah jadi V. Sehingga kan ini maksudnya yang ini dV, kemudian di sini ada unsur V-nya. Nah, dalam integral kan begitu. Integral itu kan integral X dX, integral Y dY kan seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan bisa dicari penyelesaian integral. Nah, arahnya itu pengen seperti ini. Baik, Pak. Jadi, Dapat dipahami, Pak. Ya, gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kita lanjut ya. Jadi sampai di sini kita sudah membahas W usaha ya. Oh ya, Anda perhatikan ya, untuk membedakan W usaha dengan W berat, biasanya W untuk usaha itu dilambangkan simbolnya W-nya besar ya. Kalau W berat itu biasanya W-nya kecil. Dan perlu Anda ingat, W besar ini besaran skalar, sehingga selalu ditulis besar dan miring. Sedangkan kalau W berat itu besaran vektor. Sehingga kalau secara lengkap penulisannya W itu mestinya W kecil dan bold, tebal. Kita lanjut dengan pengertian daya. Daya ya, itu berkaitan dengan kalau kita mentransfer energi dari satu keadaan ke keadaan yang lain atau dari satu benda ke benda yang lain. Nah, energi yang ditransfer oleh suatu sistem per satuan waktu itu didefinisikan sebagai daya. Nah, P rata-rata itu sama dengan delta V per delta T. Ini persamaan 5/10. Delta V itu maksudnya selisih W. Kalau delta T ya selisih T, selisih waktu. Jadi kalau delta V mestinya nanti W2 min W1. Kalau delta T ya waktu yang selisih waktu atau waktu antara keadaan W1 sampai dengan keadaan W2. Jadi P rata-rata itu sama dengan delta V per delta T. Sedangkan ini persamaan ini yang 5/10 yang atas ini secara umum kalau keadaannya diskrit. Diskrit itu artinya yang seperti ini tadi ya. Nah, gambaran seperti ini tadi. Nah, ini kalau keadaan itu bisa dipecah-pecah kecil-kecil begini. Kecilnya itu tapi belum sangat kecil sekali. Delta X-nya itu belum dianggap mendekati 0, maka ini bisa disebut sebagai diskrit. Tapi kalau delta X ini sangat kecil sekali, sehingga dianggap mendekati 0, maka ini sudah dianggap menjadi kontinu. Kalau masih diskrit, itu perkaliannya pakai biasanya tandanya sigma, jadi ini dikalikan biasa, dijumlahkan biasa. Jadi Fx kali delta X plus Fx delta X berikutnya plus Fx delta X berikutnya. Gitu. Tetapi kalau delta X-nya sudah sangat kecil sekali sehingga mendekati 0, maka ini bisa diganti dengan limit seperti ini.
Nah, limit seperti ini nanti akan berubah menjadi integral seperti itu, samaan 5,4. Kembali ke sini, kalau P rata-rata kalau diskrit seperti ini, kalau continue itu berarti seperti ini, ya. Seperti pengertian tadi dari diskrit ini, kalau delta T-nya mendekati 0 menjadi dW per dt, sehingga ini menjadi dW itu sama dengan F dot ds. Mengapa ini F dot ds? Itu pengertian dari sini. P itu sama dengan dW per dt. Kemudian ini sama dengan, ya, W itu tadi kan sama dengan F dot ds. Ya. W itu sama dengan F, kalau W saja itu sama dengan F kalikan S. Karena ini dW, maka ini bisa dianggap F dot ds seperti ini. Ya. Kemudian ini dibagi delta T, maka ini akan bisa berubah menjadi F dot V seperti ini. Jadi dW per dt itu sama dengan F dot V. Jadi dari pengertian ini kita bisa mendapatkan ini. Jadi P itu sama dengan delta V per delta T. Ini kalau diskrit. Kalau ini dianggap continue, dari pengertian P sama dengan ini dan dW sama dengan F dot ds, kita temukan P itu ternyata juga sama dengan F dot V. F-nya gaya, P-nya kecepatan. Nah, P atau daya ini satuannya adalah watt, W besar. 1 watt itu berarti dari pemahaman ini, karena W tadi satuannya joule, kemudian T itu satuannya detik, maka 1 watt sama dengan 1 joule per detik. Kemudian karena W itu sama dengan F kalikan S, F kalikan S, sedangkan F-nya sama dengan M kalikan A, maka bisa dicari sedemikian rupa sehingga ini sama dengan 1 kg kalikan meter kuadrat per S pangkat 3. Kemudian ada besaran lain terkait daya yang sering dipakai di teknik. Ini ada yang namanya kWh, kilowatt hour. Kilowatt hour itu pengertiannya, kalau kilo berarti 10 pangkat 3, 1000 watt. Kilo itu secara umum, ingat di awal-awal dulu kita pernah membuat definisi, ada kilo, ada mega, dan sebagainya. Kalau kilo itu kan dikalikan 1000 atau 10 pangkat 3, maka kalikan 10 pangkat 3 watt. Kemudian hour itu artinya jam. Jadi waktunya itu selama 1 jam. Karena selama 1 jam maka harus dikalikan 3.600 detik. Karena 1 jam sama dengan 60 kali 60 second, ya, sehingga sama dengan 3.600 detik atau 3.600 second. Sehingga ada definisi untuk daya, untuk satuan daya itu didefinisikan sebagai watt, ini untuk SI. Nah, definisi yang terkait teknis ada namanya kWh. 1 kWh sama dengan 3, maaf saya lupa. Kalau kWh ini sebenarnya bukan satuan, ya. Karena ini satuan ini tadi. P itu kan sama dengan W per T. P itu sama dengan W per T.
Kalau W itu kan satuannya Joule. Kalau P itu satuannya watt. Nah, kalau W itu sama dengan P kalikan T. W itu sama dengan P kalikan T. Karena W itu sama dengan P kalikan T, maka KBH itu sebenarnya kan satuan dari W. Satuan dari W. Ingat. Jadi W usaha itu sama dengan daya kalikan T. Daya satuannya watt, kemudian T satuannya bisa jam, bisa detik, kalau dalam SI detik. Nah, kalau 1 kWh itu satuan W, ini berasal dari pengertian P kalikan delta T. Ya, jadi 1 kWh itu sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Kalau watt itu satuan dari P. Kalau kWh sekali lagi satuan dari W, dari usaha. Bisa dipahami ini? Ya, tidak ada pertanyaan ya. Lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai masalah energi potensial dan hukum kekekalan energi. Di pengertian tadi, di pengertian awal tadi, kita sudah mendapatkan bahwa energi itu ada yang dihubungkan karena gerak bendanya. Jadi, kalau benda yang bergerak itu mempunyai energi, energinya tadi disebut sebagai energi kinetik. Nah, ternyata suatu benda itu juga mempunyai energi yang disebut sebagai energi potensial. Energi potensial itu karena potensinya. Potensi ini lebih dihubungkan dengan karena posisinya, karena letaknya. Kalau suatu benda itu letaknya berada di suatu ketinggian tertentu, maka dia mempunyai potensi untuk bergerak dengan cara jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke bawah kan dia jadi mempunyai energi kinetik. Jadi energi potensial itu akan bisa diubah menjadi bentuk energi kinetik. Jadi energi potensial itu sekali lagi energi yang dimiliki oleh suatu benda karena keadaan potensinya, khususnya potensi itu terkait dengan posisinya. Dan nanti kita juga akan mempelajari di bagian ini, kita akan mempelajari hukum kekekalan energi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita mempelajari mekanika itu dari sudut pandang usaha dan energi, maka kita akan menemukan di sini, di samping adanya besaran skalar, kita juga menemukan adanya kekekalan. Nah, hukum kekekalan ini yang akan kita pelajari bagaimana. Untuk mempelajari itu, kita terlebih dulu membahas apa yang disebut sebagai gaya konservatif. Gaya itu disebut konservatif apabila usaha yang dilakukan sebuah partikel untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain itu tidak bergantung pada lintasannya. Ini pengertian gaya konservatif. Ingat, gaya disebut konservatif apabila usaha yang dilakukan sebuah partikel untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain tidak bergantung pada lintasannya. Kata kuncinya tidak bergantung pada lintasan. Tapi ingat, ini definisi untuk gaya, tetapi definisi ini cara mendefinisikannya lewat usaha. Jadi,
gaya konservatif itu didefinisikan lewat usaha. Jadi usaha yang tidak bergantung pada besaran yang tidak bergantung pada lintasan itu bukan besaran gaya, tapi besaran usaha. Ya, ini diperhatikan benar. Jadi kalau usahanya tidak bergantung pada lintasan, itu bisa dilihat contohnya di gambar yang di bawah ini. Ada titik P dan ada titik I. Nah, benda atau partikel itu anggap mula-mula berada di titik P, kemudian dia akan dipindahkan ke titik I. Untuk berpindah dari titik P ke titik I, benda atau partikel tersebut bisa melalui lintasan 1, bisa juga melalui lintasan 2. Nah, kalau W usahanya itu dari P ke Q melalui lintasan 1, itu sama dengan W P Q melalui lintasan 2. Sama. Maka ya, jika seperti ini, maka itu adalah gaya konservatif. Jadi kalau WPQ melalui lintasan 1 itu sama dengan WPQ melalui lintasan 2. Jadi kalau titik P ini dipindahkan melalui lintasan 1, itu ternyata nilai W-nya sama dengan kalau melalui lintasan 2, maka gaya yang bekerja pada partikel tersebut disebut gaya konservatif. Ya, hubungan antara gaya dan usaha itu dirumuskan tadi ya, B sama dengan F.S. F.S atau F kalikan S kalikan cos theta. Nah, kemudian kita cek lanjutannya, kalau WPQ melalui lintasan 1 sama dengan WPQ melalui lintasan 2, maka kita bisa rubah ke baris kedua ini ya, dari ini baris kedua. Ini menjadi main WQP lintasan 2. Ini maksudnya seperti gambar yang di bawah. Kalau lintasan 2 ini semula dari P ke Q, kalau main WQP itu berarti dari Q ke P, seperti gambar yang kedua. Dari Q ke P. Jadi WPQ itu berarti sama dengan main WQP. Ini karena hanya berubah arahnya. Jadi ini plus, ini jadi main. Yang dengan demikian, ya, kalau kita masukkan ke ini menjadi seperti persamaan 2. Nah, persamaan 2 ini kemudian kita bisa rubah menjadi seperti persamaan 3. Jadi WPQ lintasan 1 plus WQP lintasan 2 sama dengan 0. Yang artinya berarti kalau misalkan kita memindahkan benda dari titik P, kemudian dipindahkan ke titik Q, nah ini kan melalui lintasan 1, P ke Q. Kemudian kita rubah, kita kembalikan maksudnya, benda itu atau partikel itu dari titik I dikembalikan ke P, tetapi melalui lintasan 2. Jadi Q ke P melalui lintasan 2. Maka jadi seperti ini, WPQ lintasan 1 plus WQP lintasan 2. Nah, ini sama dengan 0 nilainya. Sama dengan 0. Sehingga dengan demikian usaha total yang dilakukan oleh gaya konservatif adalah 0
apabila partikel bergerak sepanjang lintasan tertutup dan kembali lagi ke posisi semula. Jadi kalau ada partikel dari titik P dipindahkan ke I, kemudian dikembalikan lagi ke P melalui lintasan yang lain, yang seolah-olah ini melalui sesuatu yang tertutup, gitu ya. Maka itu nilai usahanya sama dengan nol. Silakan dipahami dulu. Dan nanti ya, contoh dari usaha konservatif, itu contohnya adalah W gravitasi. Jadi usaha gravitasi itu adalah contoh gaya konservatif. Gaya gravitasi itu contoh gaya konservatif, dan gaya gas itu juga contoh dari gaya konservatif. Ini bentuknya WG itu jadi sampean min MG YF min YI. Kalau usaha oleh gaya bekas ini berarti yang mengikuti hukum Hooke gitu ya. WS itu sampean setengah KXI kuadrat min setengah KXF kuadrat. Ini adalah pengertian gaya konservatif. Sekali lagi, kata kuncinya usaha. Pengertian gaya konservatif itu, ingat, apabila usaha. Jadi kata kuncinya yang pertama usaha, yang kedua tidak bergantung pada lintasan. Tidak bergantung. Itu kata kunci untuk kita mengingat pengertian dari gaya konservatif. Dari pengertian ini memunculkan konsekuensi usaha total yang sama dengan nol. Dan yang di bawah ini adalah contoh dari gaya konservatif. Usaha, ini gaya gravitasi itu gaya konservatif, gaya bekas itu gaya konservatif. Nah, kalau gaya gravitasi gaya konservatif ini nanti bentuk ini, usahanya menjadi seperti ini, contohnya usaha oleh gaya bekas itu menjadi seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Nats, apa sama ini? Yes, Jasmine. Jasmine paham? Halo, cek Jasmine Tufahati. Ada pertanyaan? Jasmine ada? Jasmine tidak ada? Kalau Joy Vanka Amanda kemana? Jasmine kemana ya nanti? Nanti tolong memberitahu saya. Terus saya tanya yang lain. Kalau Kanaya Aurelia ada? Iya, Pak. Paham ini? Insya Allah paham. Ya, baik. Kalau paham, kita ke gaya tak konservatif ya. Kalau gaya tak konservatif, gaya disebut tak konservatif apabila usaha yang dilakukan oleh sebuah partikel untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain itu jadi bergantung pada lintasan. Nah, ini jadi gaya tak konservatif. Jadi kalau ada partikel dari titik A dipindahkan ke titik B, kalau melalui S nanti disebut sebagai WAB sepanjang S.
kemudian kalau melalui D itu disebut WAB sepanjang D, maka ternyata diperoleh WAB sepanjang D itu tidak sama dengan WAB sepanjang S. Nah, kalau seperti ini, maka itu gayanya adalah gaya tak konservatif. Nah, contoh gaya tak konservatif itu adalah gaya gesekan. Nah, karena gaya gesekan itu gaya tak konservatif, maka usaha oleh gaya gesekan menjadi seperti yang ditulis di sini. Anda perhatikan secara umum ya, untuk gaya konservatif, gaya konservatif itu contohnya tadi gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu F-nya secara umum itu sebenarnya fungsi dari posisi. Gaya pegas itu atau secara umum nanti diarahkan ke W-nya ya, usahanya ya. W-nya secara umum gaya gravitasi itu kalau dirubah dalam bentuk usaha jadi WG, maka ini secara umum fungsi dari posisi. Ada Z. Kemudian pegas itu juga konservatif. Ini kalau pegas ini dirubah dalam bentuk usaha, W-nya itu secara umum fungsi dari posisi. Jadi secara umum ciri-ciri dari gaya konservatif itu kalau W-nya fungsi dari posisi. Kalau gaya gesek, nah ini bukan fungsi dari posisi. Maka ini gaya tak konservatif. Nah, energi potensial untuk F konservatif, ini lanjutannya ya. Energi potensial untuk F konservatif itu kalau W konservatif itu bisa disingkat WC gitu. Maka ini sama dengan integral dari XI sampai dengan FF, Fx kalikan Dx. Nah, ini sama dengan min delta U. Atau ini sama dengan UI min UF. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif sama dengan minus perubahan energi potensial yang terkait dengan gaya tersebut. Secara umum ya, didapat seperti ini. Kalau ini usaha konservatif dihubungkan dengan energi potensial, itu ketemunya ini min delta U. Tapi kalau usaha konservatif itu dihubungkan dengan ini tadi, atau secara umum ya, nah ini usaha konservatif atau usaha secara umum kalau dihubungkan dengan energi kinetik, nah kita temukan seperti ini, W sama dengan ini, atau W itu secara umum selisih dari energi kinetik, W sama dengan delta K. W sama dengan delta K. Dan kalau dihubungkan dengan energi potensial, ternyata W itu sama dengan min delta U. Ini ada alasannya, tapi alasannya agak teoritis sehingga tidak diuraikan secara panjang lebar di sini. Cukup untuk Anda ketahui bahwa W konservatif itu sama dengan min delta U. Sehingga karena min, ini ada tanda min, kalau delta U itu ingat sama dengan harusnya usaha akhir atau usaha final min usaha inisial atau usaha awal. Harusnya sama dengan UF min UI. Nah, karena ada min-nya, maka berubah menjadi UI-nya yang di depan. Jadi UI min UF. Cara kata-kata jadi yang seperti hijau ini.
Dan sehingga kita dapatkan delta U sama dengan UF min UI sama dengan seperti ini. Nah, dari pengertian ini, energi potensial hubungannya dengan gaya konservatif yang seperti ini, dan bahwa energi kinetik hubungannya dengan V seperti yang diuraikan tadi sebelumnya, maka kita bisa mendapatkan suatu hukum yang disebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik itu berlaku kalau gayanya gaya konservatif. Ingat, harus gaya konservatif. Kalau tidak gaya konservatif, berarti hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Bagaimana hukum kekekalan energi mekanik itu? Kita bisa jabarkan dari tadi, bahwa W konservatif itu sama dengan delta K, kemudian W konservatif itu juga sama dengan min delta U. Jadi yang ini delta K, ini min delta U, sehingga kita, kalau ini kita substitusikan, kita akan dapatkan delta K sama dengan min delta U. Delta K sama dengan min delta U. Yang ini artinya delta K plus delta U. Nah, ini adalah hukum kekekalan energi mekanik. Yang kalau ini diuraikan, itu sebenarnya seperti ini. KI plus UI sama dengan KF plus UF. Atau setengah MV kuadrat I plus, kalau biasanya kita kaitkan U-nya itu dengan gravitasi, maka U gravitasi kan kita mungkin sudah pernah tahu sama dengan MGH. Jadi itu MGH1 ya, MGHI setengah MVI kuadrat plus MGHI, itu contohnya ya. Sama dengan setengah MVF kuadrat plus MGHF. Atau EI sama dengan EF. Di sini E itu dimaksudkan sebagai energi mekanik. Energi mekanik itu dimaksudkan sebagai jumlah dari K plus U, atau jumlah dari energi kinetik plus energi potensial. Ini seperti yang dalam kotak, energi mekanik suatu sistem akan selalu konstan jika gaya yang melakukan usaha padanya adalah gaya konservatif. Ya, ini maaf keliru, ini penambahan. Penambahan atau pengurangan energi kinetik suatu sistem konservatif adalah sama dengan pengurangan atau penambahan energi potensial. Kalau suatu sistem itu energi potensial dan energi kinetiknya ada lebih dari satu, maka kita bisa menjumlahkan. Jadi bisa jadi KI plus sigma UI sama dengan KF plus sigma UF. Ini berarti maksudnya UI-nya mungkin lebih dari satu, UF-nya mungkin lebih dari satu. Sehingga ini disigmakan, dijumlahkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau belum ada saya lanjutkan dulu. Ini, kemudian kita setelah tadi kita mempelajari hukum kekekalan energi mekanik secara umum seperti ini. Nah, sekarang kita hendak contohkan bagaimana hukum kekekalan energi mekanik itu kalau
diaplikasikan pada potensial gravitasi di dekat permukaan bumi. Ini misalkan kita mempunyai keadaan seperti ini, ada partikel P, secara umum ada partikel begitu, dia mau dipindahkan dari titik P ke titik I. P ini rendah, I ini tinggi. Perbedaan ketinggiannya ini H. Ini kan terkena gaya, karena ini dinaikkan gitu ya, dari rendah ke tinggi, maka dia sebenarnya melawan gaya gravitasi bumi. Ini WPAQ, jadi dari PAQ gitu, kalau melewati sini itu dianggap lewat. Ini kan sama dengan WPA plus WAQ, jadi WPAQ, berarti ini usaha yang melalui lintasan PAQ. Nah, ini sama dengan WPA plus WAQ. Nah, ini nilainya sama dengan min MGH. Ini karena penyebabnya hanya gravitasi bumi. Jadi ini berarti penyebabnya hanya ini, dari bawah ke atas, berarti kan MGH. Kemudian WPBQ, dari PBQ, nah ini sama dengan WPB, ini nilainya 0, kemudian WBQ itu nilainya MGH, min MGH juga, sehingga ini sama dengan min MGH. Nah, ini berarti kan gaya gravitasi itu gaya konservatif ya, karena sama melalui lintasan PAQ atau melalui lintasan PBQ nilainya sama-sama nilainya min MGH. Nah, kemudian kalau ini WG, ya, kita mendefinisikan ada WG. WG itu berarti usaha oleh gaya gravitasi. Usaha oleh gaya gravitasi. Itu didefinisikan sama dengan min mg kalikan ini, sigma delta Zn. Ini maksudnya lintasannya tadi, lintasannya itu berarti ini sama dengan H, sehingga WG itu sama dengan min MGH. Nah, H itu sama dengan JF min JI. Ingat, JI itu maksudnya posisi di titik I, di keadaan I, JF itu posisi di keadaan F. Nah, JF min JI itu akan menjadi H. H. Sehingga dari sini kita akan dapatkan WG itu sama dengan MGYI min MGYF. Ini ingat ya, ini potensial ya, sehingga kan ada tandanya min. Ingat, kalau potensial tadi rumusnya ada tandanya min. Ini sehingga nanti diperoleh bahwa hukum kekekalan energi mekanik untuk partikel yang dia itu dipindahkan dan itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi saja ya. Jadi dia dari P ke Q ini dipengaruhi gaya gravitasi, maka kita mempunyai hukum kekekalan energi mekanik yang bentuknya seperti setengah MVI kuadrat plus MGYI plus setengah MVF kuadrat plus MGYF. Saya lanjutkan dulu karena waktu sudah jam 3. Atau sampai di sini saja dulu
untuk tumbukan, ini yang setelah ini materinya adalah tumbukan, ya. Itu saya sampaikan di minggu depan saja. Jadi sampai di sini materinya usaha dan ini tadi, usaha dan energi. Nah, dari keseluruhan materi usaha dan energi ini, apakah ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada Pak sepertinya. Coba berikutnya kita cek di buku ya. Sudah lihat-lihat buku yang terkait dengan ini, masalah usaha dan energi di buku pegangan kita? Kita lihat ini. Ini saya ganti share screen-nya, apakah sudah terlihat? Terlihat Pak. Nah, kalau terlihat, saya ajak Anda untuk melihat. Jadi kalau tadi itu materi PPT, materi PDF dari saya, itu sebenarnya ringkasan dari pustaka. Nah, itu kan sebenarnya diambil dari ini, bab 7 tentang energi dan transfer energi. Ini isinya kan adalah seperti ini. 71 sistem dan environment work done by ini gaya yang usaha yang dikerjakan oleh gaya konstan. Kemudian ini ada pengertian skalar produk dari dua vektor. Kemudian kerja oleh gaya yang bervariasi, energi kinetik, dan ini. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi maksud saya, kalau dari materi PDF atau ringkasannya yang saya berikan, Anda ada yang kurang paham, silahkan dicek di buku mulai bab 7 ini. Energi dan transfer energi. Nah, silahkan dilihat. Yang pertama ini membahas tentang sistem and environment. Jadi yang dimaksud sistem dan lingkungan. Ini dibaca, dipahami pengertian sistem dan lingkungan. Dan 72, ya ini tadi, kerja yang dilakukan oleh gaya konstan. Ya. Ini dari sini kan tadi kita ketemu definisi dari, kalau bahasa Inggrisnya, maaf, kalau bahasa Inggrisnya itu work, ya, work, maka disingkat jadi W. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang menyebut usaha, ada juga yang menerjemahkan sebagai kerja. Jadi ingat, ada buku yang menerjemahkan sebagai usaha, ada buku yang menerjemahkan sebagai kerja untuk W atau work gitu ya. Silahkan Anda kalau melihat terjemahan disesuaikan dengan pengertian asli bahwa usaha atau kerja itu sebenarnya pengertiannya adalah W atau work. Nah, ini seperti ini, silahkan nanti dipelajari ya. Kemudian quick quiz 71, 72 ini tolong dibaca dan dicari, dipikirkan jawabannya. Ini PR yang tidak dikumpulkan, silahkan dibaca dan dipahami jawabannya. Kemudian soal yang ini 71, example 71 ini dipelajari ya, tolong dipelajari juga. Ini kalau ada orang mengerjakan seperti ini, dia menggunakan gaya F seperti ini, delta R atau perpindahannya seperti ini membentuk sudut
30 derajat gitu, sehingga W-nya jadi berapa. Lah ini bisa dipahami lebih lanjut definisi dari W lewat membaca dan mempelajari contoh soal. Kemudian ini skalar produk dari dua vektor. Nah ini tadi. A dot B itu sama dengan AB cos θ. Sehingga dari sini ketemu W itu sama dengan F dot delta R. Nah, ini pemahaman lebih lanjut dari pengertian perkalian skalar, perkalian dot. Kemudian ingat, vektor itu bisa dituliskan ada pakai IJK. IJK itu berarti karena ini kalau ada vektor A itu bisa diuraikan jadi AX kalikan I plus AJ kalikan J plus AZ kalikan K gitu. Nah, ini ada I, ada JK itu adalah vektor satuan. Nanti ini silahkan dipahami I dot I itu sama dengan 1, I dot J itu sama dengan 0. Silahkan dipahami sendiri. Kemudian ini gaya oleh usaha oleh gaya yang bervariasi, tadi sudah saya jelaskan. Dan ini contoh soalnya dipelajari, contoh soal yang ini juga silahkan dipelajari. Nah, kemudian ini ada pertanyaan ya, 75 ini sebenarnya kan contoh soal yang sifatnya pertanyaan implementasi. Ya. Jadi kalau ini ada gaya, jadi antara bumi, ini kan bumi itu kan bergerak mengelilingi matahari. Bumi bergerak mengelilingi matahari, kemudian mungkin juga ada planet-planet lain itu juga bergerak mengelilingi matahari, atau bulan yang dia itu bergerak mengelilingi bumi. Jadi ini ada gerak melingkar, sehingga itu ada percepatan sentripetal. Nah ini dibahas. Kalau ada gaya sentripetal yang seperti itu, nanti kalau disuruh mencari usaha atau kerja oleh gaya sentripetal, maka seperti apa? Nah ini silakan dipahami, dipelajari. Kemudian ini dicontohkan usaha oleh spring, oleh pegas. Ini dari hukum Hooke, F sama dengan min Kx. Ini F itu fungsi dari suatu X, suatu jarak atau posisi. Nah ini sebenarnya ini adalah ciri dari gaya konservatif. Karena ini F itu sama dengan min Kx, ini berarti F-nya itu fungsi dari X, fungsi dari jarak ya, posisi. Sehingga dengan demikian bisa jadi ini kalau secara detail F-nya itu tidak konstan. Nah, kalau itu nanti berarti silahkan dibaca, dipahami juga bagian-bagian yang ini. Ya. Tapi contoh soal silahkan dipelajari. Energi ini, kemudian ini 75 itu berarti energi kinetik dan usaha oleh energi kinetik. Tadi teorema bahwa energi kinetik dan usaha itu hubungannya seperti apa, yang tadi sudah kita bahas. W secara umum sama dengan delta K. Ya, ingat dalam hal ini di buku ini untuk energi kinetik yang secara umum rumusnya setengah mv kuadrat itu dituliskan K, simbolnya K. Jadi energi kinetik simbolnya K. K
K sama dengan setengah MV kuadrat, seperti persoalan 715. W atau usaha itu sama dengan delta K. Nah, ini dicontohkan energi kinetik oleh sun, matahari, bumi, dan seterusnya. Ada quiz, ada contoh soal, kemudian ini ada contoh soal mobil yang menarik seperti ini. Ya. Kemudian ini non-isolated system untuk energi konservasi, ini silahkan juga dibaca-baca. Ya. Ini contoh dari transfer energi. Ini silakan juga nanti dibaca-baca, dipahami, quiz dipahami, dan seterusnya, sehingga ini untuk yang sudah saya sampaikan tadi, berarti bab 7 power ini sudah, kemudian energi dan automobil ini 79 ini semacam tambahan pemahaman saja. Jadi yang saya sampaikan itu mengacu ke bab 7, ini sudah, dan kemudian bab 8 itu terkait energi potensial, ini tadi juga sudah saya sampaikan. Ini isinya kan ini ada definisi energi potensial, ini ada isolated system, ada pengertian dari energi konservatif tadi ya, ada gaya konservatif, ada gaya non-konservatif, yang kemudian bisa melahirkan hubungan antara W, usaha, dan energi potensial. W sama dengan min delta energi potensial ya. Energi potensial di sini di buku ini disimbolkan sebagai U. Kalau energi potensial simbolnya U. Ya. Jadi W itu sama dengan min delta U. Kemudian dari pengertian W ada berhubungan dengan energi potensial, W juga berhubungan dengan energi kinetik, maka di bagian ini kemudian bisa ketemu untuk gaya konservatif itu ada perumusan seperti 8.9 ini, yang itu adalah hukum kekekalan energi mekanik. Ini adalah quiz, silahkan dibaca, pahami. Ya, ingat ini juga contoh kasus kalau untuk keadaan pegas itu sekali lagi gaya konservatif. Ya. Kalau hukum Hooke yang ada di pegas itu gaya konservatif. Yang non konservatif itu contoh mudahnya gaya gesekan. Ini gravitasi itu juga gaya konservatif, sehingga kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik juga untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Nah, seperti ini. Nah, dengan demikian sampai di sini saya sudah mengajak Anda untuk mempelajari bab 7 dan bab 8 pada pertemuan kali ini. Ringkasan resum sudah saya sampaikan dan saya sudah jelaskan. Kemudian pustaka secara lengkap silahkan Anda pelajari sendiri di buku pegangan, buku Basic for Scientists and Engineer karangan Sergei ini di bab 7 dan bab 8. Nah, apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri?
Kalau tidak ada PR tapi tidak dikumpulkan, itu silahkan dipelajari contoh-contoh soal yang ada di bab 7 dan di bab 8. Quiz dipelajari juga, kemudian di setiap akhir bab itu ada problem seperti ini. Silahkan Anda baca-baca juga, Anda pelajari kemungkinan jawaban-jawaban yang benar gitu ya. Kemudian yang bab 8 juga seperti itu, ini ada problem, silahkan setelah Anda mempelajari bab 8, maka silahkan dibaca problemnya, kemudian coba diselesaikan. Ada question juga ya, ada question, kalau question itu pertanyaan yang sifatnya pemahaman, jadi ini belum sampai perhitungan biasanya. Kalau problem itu yang sudah sampai ada perhitungan. Nah sebelum itu ada summary, itu ringkasan. Masih ada waktu sekitar 12 menit, silahkan untuk membaca ini sendiri, ya, membaca sendiri bab 7, bab 8, dan juga bagi yang belum absen, sekali lagi, bagi yang belum absen, mohon untuk segera absen di OJW, absen akan saya tutup pada jam 16. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini, dan kita ketemu lagi seminggu yang akan datang pada hari Senin jam 13. Oh ya, saya minta tolong, saya tadi mau menulis pengumuman di grup WA itu. Saya itu agak kadang, karena grup WA saya itu banyak, kadang setiap kelas itu saya membuat grup WA. Jadi kadang saya kalau mau menulis pengumuman itu harus mencari-cari dulu. Jadi minta tolong salah satu atau koordinatornya itu kalau jam 13 kurang waktu kuliah kurang 15 menit, tolong menulis di grup WA supaya grup WA-nya itu kan posisinya jadi naik gitu, sehingga saya tidak perlu mencari-cari. Tadi saya cari-cari itu lebih dari 5 menit, sehingga agak terlambat membuat pengumumannya. Ya begitu ya, minta tolong untuk koordinatornya besok. Kalau saya mau memulai kuliah, biasanya saya membuat pengumuman dulu di grup WA. Nah, supaya saya mudah mencari grup WA, tolong koordinatornya atau salah satu dari Anda mengingatkan saya setiap, ya mungkin jam 12:30 saja, mulai antara 12:30 gitu, sekitar jam 12:30 mengingatkan, Pak mengingatkan jam 13 ada kuliah fisika dasar. Untuk supaya grup WA itu naik posisinya ke atas sehingga saya tidak terlalu mencari-cari lagi. Begitu ya, paham maksudnya ya? Baik Pak, paham Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah saya akhiri sampai di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama.